Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah SWT. Dimanapun panjenengan berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Karena nikmat sehat begitu mahal ya. Kalau kita sudah sakit baru kerasa, sehat itu ternyata indah, sehat itu ternyata nikmat. Dan sehat itu ternyata mahal ya untuk beberapa orang yang pernah mengalami sakit kronis, sehingga mengeluarkan uang sampai puluhan, ratusan juta, bahkan mungkin miliaran, baru terasa bahwa sehat itu mahal. Dan nikmat sehat itu adalah sesuatu yang sangat amat besar yang Allah karuniakan kepada kita. Jadi kita harus selalu bersyukur ketika kita diberikan nikmat sehat. Jadi bersyukurnya nggak cuma kalau kita dapat rezeki seperti sahabat kita ya, yang tiba-tiba dapat transferan 3 juta, bersyukur ya, tentunya bersyukur. Tetapi walaupun kita belum dapat seperti beliau, kita harus tetap bersyukur, mensyukuri nikmat sehat, mensyukuri nikmat hidup. Kita masih diberikan hidup, artinya kita masih diberi waktu untuk bertaubat. Pada kesempatan video kali ini, alhamdulillah, saya membahas mengenai fenomena banyaknya komentar-komentar yang menyampaikan kok beliau-beliau semuanya, kok mereka-mereka itu bisa dengan mudah mendapatkan keajaiban, ya, keajaiban dari sholawat. Sementara saya sendiri sudah mengamalkan, sudah ikut mencoba mengamalkan sholawat, tapi masih belum mendapatkan seperti beliau-beliau itu. Kok bisa ya? Kok mereka dengan mudahnya ya? Suka banyak sekali yang berkomentar seperti itu. Sekarang saya kasih filosofi sederhana gini. Kita lihat teman kita kemarin dia sakit meriang, masuk angin. Dia cuma pijet aja, dia bisa sembuh. Nah saya tanya sama dia, kamu kok bisa sembuh dari meriang? Kamu ngapain? Nah dia teman saya ini ngasih tahu, saya pijit gitu kan. Mana nomor tukang pijitnya? Coba sini, saya mau pijit juga di orang tersebut. Ternyata setelah panjenengan pijit itu, meriang jenengan, masuk anginnya jenengan itu gak kunjung sembuh. Maka jenengan bertanya-tanya, kok bisa? Dia meriang cukup pijit aja dia bisa sembuh, kok saya enggak? Di situ kita langsung putus asa, langsung udah males lagi untuk pijit. Padahal mungkin setelah pijit dia istirahat, tetapi kita setelah pijit justru kita pakai aktivitas. Mungkin setelah pijit ya dia minum air hangat, dia tambahin lagi minum minuman-minuman herbal seperti tolak angin misalnya, baru kemudian dia istirahat. Tetapi mungkin setelah kitanya pijat, kita langsung aktivitas, kita nggak minum air hangat, kita nggak minum minuman herbal. Mungkin setelah dia pijat itu, dia masih memakai pakaian-pakaian yang menutup seluruh badannya supaya angin nggak masuk. Mungkin kita enggak, kita habis pijat langsung aktivitas di luar dengan pakaian-pakaian yang masih terbuka. Jadi itu filosofi sederhana. Nah sementara kita bersolawat, kita melihat teman kita bersolawat. Dia bersolawat berapa? Oh dia bersolawat sehari 1000 kali. Oke saya ikutin. Tapi ternyata setelah kita mengikuti sekian lama 1000 kali, seolah-olah hajat kita masih belum terkabul. Apakah salah dengan solawat kita? Rupanya selain dia tuh bersolawat, dia tuh rajin sedekah. Oh ternyata mungkin dia selain bersolawat, dia sholat 5 waktunya tidak pernah bolong dan tepat waktu. Oh mungkin selain dia bersolawat, ya dia mengetuk pintu ridhonya Allah dari jalan lain, yaitu dia berbakti kepada orang tuanya gak pernah bohong. Dia berbakti kepada suaminya gak pernah bohong. Oh mungkin ketika dia bersolawat, dia barengi dengan mengerem lisan dia, mengerem jari jemari dia untuk tidak mengeluarkan, untuk tidak mengetikkan kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat buruk, kalimat-kalimat yang mungkin menyakiti hati orang lain. Sementara kita, mungkin kita memang bersolawat, tetapi kita masih berbohong sama suami. Tetapi kita masih berbohong kepada orang tua. Tetapi kita masih menyakiti hati sesama. Kita masih suka menggunjing. Mungkin kita sedekahnya masih belum konsisten, masih belum istiqomah. Mungkin sholatnya kita masih bolong-bolong.
Mungkin kita sholatnya masih suka ngulur-ngulur waktu, di akhir-akhir kan, bukan justru malah di tepat waktu kan, tapi di akhir-akhir kan. Karena banyak sekali pintu ridhonya Allah yang bisa kita ketuk. Kita bisa mengetuk pintu ridhonya Allah dari sholawat. Kita bisa mengetuk pintu ridhonya Allah dari sholat tepat waktu. 5 waktunya jangan bolong. Oh mungkin dia nggak cuma sholawat rajin, tetapi juga dia rajin membaca ayat suci Al-Quran dan memahaminya serta menerapkan dalam kehidupannya. Mungkin dia termasuk orang yang bersabar di dalam ujiannya. Allah nggak gampang mengeluh, nggak gampang putus asa, nggak gampang menghakimi Allah. Mungkin ketika dia berdoa, dia adalah tipe orang yang bersabar, yang tidak buru-buru, pengen hajatnya segera dikabulkan. Karena permasalahan doa ini kuncinya adalah ada di kesabaran. Karena Rasulullah, ya, baginda Nabi Muhammad SAW sudah pernah berpesan, ketika minta kepada Allah, mintalah dengan sungguh-sungguh dan bersabarlah. Jangan sekali-sekali mengatakan bahwa aku telah berdoa, aku telah sekian lama berdoa tapi belum dikabulkan. Karena kapan kalau kita mengucapkan itu, otomatis pasti tidak dikabulkan. Karena apa? Kita sudah menghakimi Allah. Memang betul, di satu sisi Allah sudah memberikan jaminan, mintalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Semua doa dijamin akan dikabulkan Allah. Tetapi di sisi lain, Rasulullah bersabda bahwa ketika kita minta kepada Allah harus dengan hati yang sungguh-sungguh, harus dengan hati yang sabar, tidak terburu-buru. Dan jangan sekali-sekali mengatakan bahwa doaku belum terkabul, doaku tidak dikabulkan. Karena Allah tidak pernah mengabulkan doa dari hati yang lalai. Karena Allah tidak mau mengabulkan doa dari hati yang menghakimi Robnya, yang tidak bersabar. Ketika saya membahas penyebab-penyebab doa yang tidak terkabul, ada satu netizen yang memang menyanggah, bukankah setiap doa pasti dikabul? Sudah ada jaminannya. Betul, betul sekali bahwa Allah memang menjamin siapa saja yang berdoa kepadanya pasti dikabulkan. Tetapi ya di sisi lain ada juga perbuatan-perbuatan kita yang menyebabkan doa-doa kita itu sendiri tidak terkabul. Kenapa bisa ada? Di sisi lain ada jaminan, di sisi lain dibuatkan semacam larangan gitu kan. Tujuannya apa? Supaya kita tidak melakukan hal itu karena hal itu adalah dosa. Seperti memakan makanan haram, meminum minuman haram, memakai pakaian-pakaian dari sumber haram. Itu menjadi penyebab doa kita tidak terkabul. Kenapa? Udah dijamin kok, tapi masih ada tapinya ini. Supaya hidup kita itu lurus-lurus, tidak keluar dari jalannya. Makanya dibuatkanlah seperti itu ya. Aturannya seperti itu. Allah memang jamin. Tetapi jangan berdoa dalam keadaan memakan makanan haram, di tubuh masih mengalir makanan haram. Tujuan Allah itu baik, supaya kita hambanya makan yang halal-halal saja, memakai pakaian-pakaian yang dari sumber yang halal saja. Tujuannya baik. Seperti halnya itu tadi, Rasulullah bersabda, kalau misalnya mau berdoa dikabulkan, mintalah dengan hati yang sabar. Jangan sekali-sekali mengatakan doaku, aku sudah berdoa sekian lama tapi tidak dikabulkan. Tujuannya apa? Supaya kita itu bersabar. Jadi ketika dalam bermunajat bersabar, bersolawat bersabar. Sudah ngerasa bersolawat 1 tahun belum terkabul, tetaplah sabar dan baik sangka aja terus kepada Allah. Oh mungkin inilah yang dimaksud pengabulan doa itu ada 3 macam. Yang satu dikabulkan langsung di dunia sesuai mau kita, yang kedua disimpan nanti di akhirat, yang ketiga adalah dikabulkan dalam bentuk kita penyelamatan ya, penyelamatan kita dari mara bahaya, dari musibah. Oh mungkin saja selama setahun saya bersolawat ini memang belum dikabulkan hajat saya punya mobil, tapi mungkin Allah sedang selamatkan saya dari mara bahaya yang kalau saya kena bahaya tersebut mungkin nilainya senilai mobil. Kalau kita mau berbaik sangka terus kepada Allah seperti itu, hati kita tenang. Sehingga kita melaksanakan segala bentuk ibadah kita pun, kita melaksanakannya dengan nikmat, dengan enjoy. Kita bersolawat pun kita nggak pernah ngitungin. Karena kita baik sangka terus kepada Allah. Jadi kalau panjenengan semuanya bertanya-tanya, kenapa orang-orang itu kayak gampang-gampang banget gitu loh. Apalagi yang kita tonton di sosial media ya kan, di YouTube. Kok enak banget tuh
Yang di channel A, channel B, channel C, setiap hari ada testimoni. Kok enak banget mereka, kok saya enggak? Kita berbaik sangka saja kepada Allah. Oh mungkin karena memang Allah sudah ridho kepada beliau-beliau semuanya, sebab beliau ibadahnya bagus, sholatnya tepat waktu, sedekahnya rajin, rutin. Sedekahnya nggak hitung-hitungan, sedekahnya nggak diingat-ingat, nggak diumbar-umbar. Mungkin saya memang sedekah tapi saya masih ada unsur riya. Mungkin saya memang sholat, tapi sholat saya itu mengulur-ngulur. Mungkin memang saya berpuasa, tetapi puasa saya itu masih saya selingi dengan perbuatan-perbuatan maksiat lainnya. Mungkin beliau melakukan sholawat itu dengan penuh ikhlas. Udah gak ngarepin duniawi. Jadi kita baik sangka terus. Kuncinya itu baik sangka. Oh mungkin beliau selain bersolawat, beliau barengi dengan berbuat baik kepada siapa saja, bahkan kepada orang yang menyakiti hatinya. Mungkin ketika dia dizolimi, dia sabar, justru dia mendoakan kebaikan bagi orang yang menzolimi. Sedangkan saya enggak. Saya kalau ada orang yang baru menyakiti saya sekali, saya sakiti 10 kali. Mungkin orang baru mengucapkan kalimat buruk sama saya selembar, saya langsung membalasnya dengan 1 buku. Ya, jadi kita muhasabah diri terus. Kita baik sangka kepada orang lain, kita baik sangka kepada Rabb kita, tapi kita muhasabah diri kita terus. Insya Allah, kalau kita lakukan itu terus menerus, ya, tertanam pikiran-pikiran positif, insya Allah saatnya tepat nanti pasti dikabulkan hajat panjenengan. Yang penting bersabarlah ketika meminta, merengeklah terus kepada Allah. Buat Allah tuh risih kalau tidak mengabulkan karena kita merengek terus kepadanya. Allah tuh paling cinta hambanya mau merengek terus kepadanya. Allah tuh sangat cinta kita mau datang terus kepadanya di sepertiga malam. Jadi tetap semangat sobat winerku, ya. Sholawat-sholawat panjenengan itu tidak ada yang sia-sia. Setiap amal soleh itu walaupun sebesar biji sawi, tetap diperhitungkan Allah sebagai amal soleh hambanya. Jadi tetaplah semangat bersolawat. Insya Allah sholawat-sholawat panjenengan itu akan mengundang keridhaannya Allah. Mungkin hajat panjenengan duniawi itu tidak sekarang, mungkin besok. Kalau besok masih belum dikabulkan, berbaik sangkalah terus, oh mungkin lusa, ya. Jadi tetap semangat bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.